Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan Rasulullah. Nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad baik dari jalur ayah maupun ibu. Nama desa kelahirannya kemudian dinisbatkan kepada nama akhir beliau, yakni Al-Jailani. Letak desa ini berada di kota terpencil yakni Tabaristan yang kini termasuk wilayah Iran. Nama lengkapnya adalah Syed Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, putra dari pasangan Abu Soleh Musa Jangki Dausat bin Abdullah dan Sayyidah Fatimah binti Syed Abdullah Al-Saumma Al-Jahid. Ayahnya merupakan keturunan Imam Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang juga putra Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan orang yang sangat zuhud dan rajin beribadah hingga beliau mendapatkan gelar dalam bahasa Persia dengan sebutan Jangki Dausat atau Muhib Al-Jadid, yang berarti orang yang mencintai jihad melawan hawa nafsu. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai nampak semenjak beliau baru lahir. Sejak masih bayi ia ikut puasa dengan tidak meminum ASI pada siang hari. Hal ini berdasarkan penuturan dari Sayyidah Fatimah, ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kisah lain sang ibu menuturkan, semenjak aku melahirkan anakku, ia tidak meminum air susu di siang hari pada bulan Ramadan. Suatu ketika di bulan Ramadan lantaran hari berawan dan mendung, orang-orang bingung karena tidak bisa melihat matahari guna menentukan telah masuknya waktu berbuka puasa. Mereka kemudian menanyakan pada Sayyidah Fatimah akan masalah ini karena mereka tahu bahwasanya bayi dari Sayyidah Fatimah tidak pernah meminum ASI di siang hari pada bulan Ramadan. Dan ketika itu pula mereka mendapatkan jawaban bahwasanya sang bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil ketika meminum ASI waktu telah menunjukkan berbuka puasa. Dikisahkan karomah terbesar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditampakkan di Jumat Keramat. Diceritakan pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata di depan murid-muridnya, "Hari Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku." Tentu saja berita ini segera menyebar pada seluruh muridnya dan masyarakat luas. Mereka pun sangat penasaran ingin menyaksikan langsung apa karomah terbesar yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang memang dikenal sebagai seorang wali dan dikaruniai banyak sekali karomah. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Tentu saja niat mereka kali ini bukan lagi sekedar menunaikan kewajiban Jumat, melainkan juga ingin menyaksikan apakah karomah terbesar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah Jumat, Syekh Abdul Qadir naik mimbar. Ia bertanya pada semua hadirin, "Apakah kalian sudah melihat karomahku?" "Kami tidak melihat apapun," jawab mereka. "Sekarang aku ingin bertanya pada kalian dan tolong jawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu?" "Tidak pernah," jawab mereka. "Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan?" "Tidak pernah." "Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil hak orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing?" "Tidak," jawab mereka lagi. "Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan?" "Tidak." "Apakah khutbahku berbeda dengan khutbah Rasulullah?" "Tidak," jawab mereka. Itulah sesungguhnya karomah terbesarku, yaitu istiqomah. Istiqomah adalah karomah terbesar. Abdul Qadir Al-Jailani berpesan,
Pertama, jangan engkau sibukkan diri untuk mendapatkan berbagai karomah zohir. Yang kedua, sibukkanlah diri dengan meraih karomah batin, yakni istiqomah. Siapa yang sibuk dengan karomah, terhijab dari Rob yang memberikan karomah. Maka waspadai syahwat terselubung dalam beribadah. Karomah yang kedua yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdialog dengan iblis. Diceritakan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan dengan muridnya di padang pasir. Dengan kondisi pada waktu itu puasa, kondisi saat itu sangatlah panas sehingga mereka merasa letih dan dahaga. Tiba-tiba saja sekumpulan awan muncul melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Setelah itu sebatang pohon kurma dan sebuah kolam air muncul di hadapan mereka. Mereka akhirnya terpesona. Kemudian satu cahaya besar yang berkilauan muncul dari celah awan di hadapan mereka. Dan terdengarlah satu suara dari dalamnya. Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu, makan dan minumlah, karena pada hari ini telah aku halalkan untuk engkau apa yang telah aku haramkan untuk orang lain. Syekh Abdul Qadir pun melihat ke arah cahaya itu dan berkata, aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba saja cahaya, pohon kurma dan kolam itu semuanya hilang dari pandangan mata. Maka kelihatanlah iblis di hadapan mereka dengan bentuk rupanya yang asli. Iblis pun bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahui itu sebenarnya adalah aku? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, syariat itu sudah sempurna dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah tidak akan mengubah yang haram kepada yang halal, walaupun untuk orang-orang yang menjadi pilihannya. Maka iblis pun berkata lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menguji, aku mampu menipu 70 kaum dari golongan solihin, yakni orang-orang yang menempuh jalan kerohanian. Dengan cara ini, ilmu yang engkau miliki lebih luas daripada ilmu mereka. Apakah hanya ini jumlah pengikutmu? Sudah sepatutnya semua penduduk bumi ini menjadi pengikutmu, karena ilmumu menyamai ilmu para nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada engkau. Bukanlah karena ilmuku aku selamat, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur sekalian alam. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan menu untuk berbuka puasa yang dibawakan oleh malaikat. Diriwayatkan pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berkhalwat selama 40 hari lamanya. Dengan niat yang kuat, ia tidak akan minum dan makan berupa makanan dari dunia, kecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Ketika khalwatnya sudah mencapai setengah perjalanan pada hari ke-20 menuju hari ke-40, maka terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang langka adanya, bagus rupanya dan mengagumkan mata. Lalu buah-buahan tersebut dihidangkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dari mana? Tanya beliau. Sang pembawa makanan tadi menjawab pertanyaan dari Syekh Abdul Qadir. Ini dari alam malaikat, dan jamuan ini untuk Syekh Abdul Qadir. Timpal malaikat. Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah, kata Syekh Abdul Qadir. Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa telah tiba, seorang malaikat berkunjung sambil berkata, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, ini jamuan dari Allah, kata malaikat itu. Disodorkannya bagi yang berisikan penuh makanan itu dan diterimanya. Lalu ia makan bersama-sama dengan para pelayannya.
Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdebat dengan malaikat Munkar Nakir untuk menolong muridnya di alam kubur. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai murid yang bodoh dan buta agama. Namun ia menaruh cinta, menaruh rindu dan selalu mengidolakan gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid beliau yang bodoh itu sebenarnya bukanlah karena kesengajaan yang bermalas-malasan dalam menimba ilmu, akan tetapi karena keadaannya yang susah untuk menangkap dan memahami ilmu yang diajarkan sang guru mulia. Walaupun di setiap majelis Syekh Abdul Qadir dia selalu hadir, tetapi tetap saja ilmunya tidak bertambah sedikit pun. Syekh Abdul Qadir sebenarnya mengetahui kekurangan dan keadaan dari muridnya itu. Namun ia yakin di balik semua ini pasti Allah mempunyai rencana lain. Seiring berjalannya waktu, proses belajar dan mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus berlangsung. Namun ada hal yang tak biasa terjadi. Sang murid yang bodoh itu tidak pernah lagi hadir dalam majelis. Murid-murid yang lain juga merasa kehilangan dan mencari tahu keberadaan dan keadaannya. Setelah lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa sahabat mereka telah tiada, bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Seperti yang lainnya, setelah meninggal dunia maka seseorang akan ditanya di alam kubur oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Hal itu pun dialami oleh murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malaikat pun bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Murid Syekh Abdul Qadir kemudian menjawab, saya tidak tahu, yang saya ketahui hanyalah guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliaulah yang sangat kucintai. Mayat murid itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga malaikat Munkar dan Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Kemudian hal ini diajukan oleh Munkar Nakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Allah berfirman kepada malaikat kubur agar menyiksa mayat tersebut sebagaimana semestinya. Setelah mendengar perintah dari Allah, maka malaikat itu pun langsung mengambil palu godamnya dan hendak menyiksa si mayit tersebut. Pada saat malaikat Munkar dan Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul di alam kubur muridnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wahai malaikat Munkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa karena ia sewaktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata lagi, akulah yang akan memberi jawaban atas segala pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Silakan mau tanya apa. Atas kejadian itu, mereka bertambah bingung dan segera melaporkan kepada Allah. Setelah mendengar laporan dari malaikat untuk kedua kalinya, Allah pun berfirman, siksa dia sebagaimana semestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah dengan wajah yang sangat menyeramkan, malaikat pun datang dengan palu godamnya langsung menghajar si mayat tersebut. Namun sebelum palu godam itu mengenai mayat muridnya, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menghadang dan menggagalkan serta merebut palu godam dari malaikat Munkar Nakir, lalu melemparkannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata lagi, jangan kalian siksa muridku demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah. Siapapun juga tidak akan mampu menandingi aku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan ada senang dan neraka tidak akan ada susah. Ketika itu datanglah perintah Allah kepada malaikat, sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu. Jangan kau siksa disebabkan karena kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu kepadanya, dan lebarkanlah pula kubur mayat orang itu.
Kisah karomah berikutnya, pria kaya dan sombong dibikin takjub saat masuk ke jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan bahwa Abdus Somad bin Humam termasuk orang terkaya di Baghdad. Ia dikenal sangat cinta akan dunia. Ia sombong dan takabur. Ia pun selalu bangga akan hartanya dan banyak orang yang bekerja kepadanya. Dengan kekayaannya itu, ia mengira dapat menguasai dan memerintah mereka untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Sebagai pecinta dunia sejati, ia terang-terangan tidak menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengingkari karomah yang dimilikinya. Sebagaimana kalian ketahui, aku tak pernah menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meskipun kekayaanku berlimpah dan aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan. Aku tak pernah merasa puas, senang dan tenang, kata orang kaya itu. Pada suatu hari Jumat, ketika ia melintas di dekat madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia mendengar azan dan ia bergumam dalam hatinya, apa sih keunggulan orang ini yang telah menarik perhatian banyak orang melalui karomahnya? Aku akan sholat Jumat di masjidnya. Masjid itu telah penuh sesak. Aku merengsek menerobos kerumunan orang dan kuperoleh tempat persis di bawah mimbar, ujar pria sombong itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai menyampaikan khutbahnya, dan apapun yang dikatakannya itu membuat si kaya yang sombong itu menjadi jengkel. Tiba-tiba saja si kaya yang sombong itu merasa mulas. Ia ingin buang hajat, akan tetapi ia tidak dapat keluar dari masjid itu. Si kaya yang sombong itu takut dan sangat malu karena rasa mulas itu tak dapat ia tahan. Perasaan jengkelnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kian menjadi-jadi. Namun ketika si kaya dan sombong itu dibasahi keringat dingin karena malu dan menahan mulas, pelan-pelan Syekh Abdul Qadir menuruni tangga mimbar dan berdiri di atasnya. Seraya berkhutbah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutupi si kaya dan sombong itu dengan bagian bawah jubahnya. Tiba-tiba saja ia telah berada di lembah yang hijau dan indah. Si kaya dan sombong itu terlihat sebuah sungai kecil yang mengalirkan air jernih. Tanpa pikir panjang, segeralah si kaya dan sombong itu buang hajat lalu membersihkan diri dan berwudu. Setelah itu tanpa terasa, si kaya dan sombong itu kembali berada di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun kembali ke atas mimbar. Merasakan hal seperti itu, si kaya tersebut sangat takjub. Tidak hanya perutnya yang merasa nyaman, hatinya pun merasa tentram olehnya. Semua kejengkelan, amarah dan kekesalan terhadap Syekh Abdul Qadir seketika sirna sudah. Usai melakukan sholat, ia keluar dari masjid dan pulang. Di tengah jalan si kaya dan sombong itu sadar bahwa kunci lemarinya hilang. Ia pun kembali ke masjid dan mencarinya. Namun upayanya itu tak membuahkan hasil. Padahal keesokan harinya ia harus melakukan perjalanan niaga. 3 hari perjalanan dari Baghdad, ia tiba di suatu lembah yang sangat indah, seakan-akan dituntun ke tepi sungai yang sangat jernih. Si kaya dan sombong itu langsung teringat bahwa disinilah ia buang hajat dan membersihkan diri. Kini sekali lagi si kaya dan sombong itu membersihkan diri, dan ternyata di sana ia temukan kembali kunci lemarinya. Ia lantas segera balik ke Baghdad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menolong pedagang dari ulah para perampok hanya dengan menggunakan sandal terompa. Dikisahkan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengambil air wudhu dengan menggunakan terompa, yaitu alas kaki yang terbuat dari kayu. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani langsung sholat 2 rakaat dan melepas terompahnya yang masih basah terkena air wudhu. Setelah beliau menyelesaikan sholatnya, tiba-tiba ia keluar dan mengambil terompa tersebut, yang mana kemudian melemparkannya ke sebuah arah.
Saat itu juga sepasang terompa tersebut langsung menghilang. Orang-orang yang melihatnya termasuk Al-Syarafaini dan Al-Harimi terheran-heran dan penasaran melihat tingkah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata selang 20 hari berikutnya pasca kejadian itu, barulah kejadian ganjil itu terungkap melalui rombongan dagang yang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di depan rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinan rombongan itu mengaku mereka hendak mau sowan kepada Syekh Abdul Qadir dan menyampaikan banyak beribu terima kasihnya karena rombongannya sudah ditolong. Al-Syarafaini dan Al-Harimi yang menemui rombongan pun semakin penasaran dan heran. Merasa keanehan makin menjadi-jadi, sebab selama ini Syekh Abdul Qadir tidak pernah bepergian jauh. Sementara rombongan dagang itu merupakan orang yang berasal dari kota yang jauh. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, rombongan itu memberikan kain sutra, memberikan perak dan emas untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya itu saja, yang menjadi petunjuk rombongan itu juga mengembalikan sepasang sandal terompah milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mendapatkan pertanyaan dari Al-Syarafaini dan Al-Harimi, ketua rombongan tersebut langsung bercerita bahwa 20 hari yang lalu mereka telah melakukan perjalanan untuk pergi berdagang. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekawanan perampok. Para perampok ini menjara seluruh barang dagangan mereka. Setelah perampok itu berhasil menjara seluruh barang dagangan mereka, para perampok itu segera berkumpul di sebuah lembah untuk membagi hasil jarahannya. Andai Syekh Abdul Qadir Jailani ada di sini, niscaya kami akan bernazar untuk memberikan sebagian harta jika kami selamat, ujar salah satu pedagang. Baru saja disebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka langsung mendengar teriakan keras dari para perampok yang sedang membagi hasil rampasannya di sebuah lembah. Mereka kemudian segera menuju ke arah suara teriakan. Para perampok itu nampak ketakutan dan kesakitan. Para rombongan pedagang menduga bahwa kawanan rampok itu sedang diserang oleh para perampok yang lainnya. Namun ternyata di lembah tersebut tidak ada orang lain kecuali kawanan perampok yang telah menjarah harta mereka. Semua gerombolan perampok itu mati kecuali satu yang menjadi pimpinannya. Maka dengan diliputi rasa ketakutan, pimpinan perampok yang masih hidup memanggil rombongan dagang yang tidak jauh dari lembah. Kemarilah, ambil ini seluruh harta kalian lagi. Teman-temanku sudah mati semua oleh dua terompa basah ini. Sungguh ini merupakan peristiwa yang di luar nalar. Setelah berkata demikian, pemimpin perampok itu segera lari meninggalkan teman-temannya yang sudah mati dan seluruh harta jaran mereka serta kedua terompah basah itu. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.